Assalamualaikum, kami dari kelompok F ingin mempresentasikan mengenai perusahaan dagang dengan dosen pengampu Ibu Sofi Yunida Putri, SE MAK. Sebelum memulainya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Josis Tompul dengan MPM belakang 280. Nama saya Dia Arini Puspitasari dengan nomor NPM 240 130 10 255. Perkenalkan, nama saya Saka Putri Ramadhani dengan NPM 240130273. Halo, saya Naila Silvi dengan NPM belakang 289. Yang pertama, apa sih arti dari perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuknya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Nah, di sini kita akan melihat ciri-ciri dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, tidak memproduksi barang, melainkan membeli dan menjual barang. Artinya, dengan kata lain, perusahaan dagang ini berfungsi sebagai perantara dalam distribusi barang yang memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual. Ciri yang kedua adalah memiliki persediaan barang yang siap dijual. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok barang yang akan dijual kepada pelanggan. Ciri-ciri yang ketiga adalah berperan sebagai pusat distribusi barang dari produsen ke konsumen. Perusahaan dagang membeli barang dari produsen atau pemasok dalam jumlah besar dan menyimpannya di fasilitas penyimpanan dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen baik secara langsung maupun secara pengecer lainnya. Ciri yang keempat adalah menggunakan akun inventaris untuk menghitung HPP dan laba rugi. Nah, dengan mencatat inventaris dengan baik, perusahaan dagang dapat secara akurat menghitung HPP yang berpengaruh langsung pada penentuan laba rugi dan membantu dalam mengambil keputusan strategis terkait harga jual, pembelian, dan keuntungan. Nah, beberapa gambar tersebut adalah contoh dari perusahaan dagang. 3 diantaranya yaitu ada Alfamart, Agen LPG, dan toko kelontong. Lalu yang selanjutnya ada transaksi akuntansi dagang. Yang pertama yaitu pembelian dan ongkir pembelian. Menjelaskan bahwa transaksi pembelian termasuk ongkos kirimnya akan meningkatkan nilai persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu dicatat sebagai debit pada akun persediaan karena persediaan bertambah karena ada pembelian baru. Lalu yang kedua, penjualan dan ongkir penjualan. Penjualan barang dan ongkos kirimnya berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Maka dicatat sebagai kredit pada akun pendapatan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan. Lalu yang ketiga ada diskon dan retur pembelian. Diskon dan retur pembelian adalah potongan atau pengembalian barang yang mengurangi nilai persediaan. Dicatat sebagai debit pada akun persediaan karena persediaan berkurang saat terjadi retur atau ketika mendapatkan diskon pada pembelian. Lalu yang terakhir ada diskon dan retur penjualan. Sama halnya pada pembelian. Saat ada diskon atau retur penjualan, itu akan mengurangi pendapatan. Maka dicatat sebagai kredit pada akun pendapatan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang sudah dicatat. Yang selanjutnya ada retur. Retur ini artinya pengembalian barang. Hal ini bisa terjadi baik pada pembelian maupun penjualan. Pengembalian ini biasanya dilakukan jika barang yang diterima itu cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, transaksinya ada 2 transaksi. Yang pertama yaitu retur pembelian dan diskon pembelian. Transaksi ini dicatat sebagai kredit pada akun persediaan karena persediaan berkurang akibat retur atau diskon tersebut. Yang kedua, retur penjualan dan diskon penjualan. Transaksi ini dicatat sebagai debit pada akun pendapatan untuk mencerminkan bahwa pendapatan menurun akibat retur atau diskon.
Selanjutnya ada termin pembayaran. Jika ada termin, sudah pasti dilakukan secara kredit atau non-tunai. Nah, yang pertama yaitu net end of month, artinya pembayaran jatuh tempo di akhir bulan. Yang kedua, ada net 30, artinya pembayaran jatuh tempo dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur tersebut. Lalu yang ketiga, 2/10, artinya diskon 2% diberikan jika pembayaran dilakukan pada waktu 10 hari dari tanggal faktur yang diterima. Lalu yang terakhir ada FOB, Free on Board. Nah, yang pertama yaitu FOB titik pengiriman atau destination, artinya pembayar ongkir. Lalu yang kedua FOB tujuan atau shipping point, itu artinya pembeli tidak membayar ongkir. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, ini ada transaksi bulan Oktober. Tanggal 1 ada transaksi membeli barang dari Agus senilai 50 juta dengan syarat FOB titik pengiriman. Nah, terminnya 3/10 N/30. Ongkos kirim dibayar di muka sebesar 500.000 ditambahkan pada faktur. Nah, ini jurnalnya di metode perpetual. Persediaannya di debit karena persediaannya bertambah karena ini transaksi pembelian, dan utangnya di kredit karena utang ini bertambah di kredit sebesar 50.500.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 membeli barang dari Winnie senilai 12.500.000 dengan syarat FOB tujuan, terminnya NEOM. EOM ini maksudnya end of month atau dibayarnya pada akhir bulan. Nah, ini transaksinya masih sama, transaksi pembelian kredit. Nah, persediaannya di debit, utang dagangnya di kredit senilai 12.500.000 itu tadi. Selanjutnya ada tanggal 10 membayar faktur dari Agus untuk pembelian tanggal 1 Oktober. Jadi ini transaksi pembayaran dari yang faktur tanggal 1 tadi. Jurnalnya utang dagangnya di debit senilai 50.500.000 tadi. Nah, per diskonnya di kredit karena ini mendapat diskon. Tadi terminnya 3/10, masih mendapat diskon 3% karena belum melebihi jangka waktu 10 hari. Kasnya di kredit, kas yang dibayarkan ini cuma 48.985.000. Nah, selanjutnya ada tanggal 13. Membeli barang dari Monik senilai 15.550.000 dengan syarat FOB tujuan, terminnya 2/10 N/30. Ini sama seperti transaksi sebelum-sebelumnya, yaitu transaksi pembelian barang secara kredit. Nah, jurnalnya persediaan di debit, utang dagangnya di kredit senilai 15.550.000. Selanjutnya ada tanggal 14 mengeluarkan memorandum debit untuk Monik sebesar 550.000 atas barang yang diretur dari pembelian tanggal 13 Oktober. Jadi ini ada transaksi retur pembelian. Nah, retur pembelian ini jurnalnya utang dagangnya di debit karena barangnya balik lagi jadi bertambah. Retur pembeliannya di kredit sebesar 550.000. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 18. Setelah tanggal 19 ada tanggal 22 membayar faktur dari Monik untuk pembelian tanggal 13 Oktober dikurangi memorandum debit pada tanggal 14 Oktober. Nah, ini jurnalnya, utang dagangnya di debit, diskonnya di kredit senilai 300.000, kasnya di kredit 14.750.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 membayar faktur dari Sony untuk faktur tanggal 19 Oktober. Nah, ini sama kayak yang jurnal sebelumnya tanggal 22, utang dagangnya di debit senilai 8.750.000. Nah, ada diskon
senilai 175.000, kasnya juga kredit, yang dibayarkan hanya 8.575.000. Nah, selanjutnya tanggal 31 membayar faktur dari Vania untuk faktur tanggal 18 Oktober. Nah, tanggal 31 ini utang dagangnya di debit dan kasnya di kredit senilai 25.120.000. Yang terakhir ini masih tanggal 31 membayar faktur dari Winnie untuk faktur tanggal 5 Oktober. Nah, ini sama transaksi pembayaran juga. Utang dagangnya di debit dan kasnya di kredit senilai 12.500.000. Nah, ini di sini ada totalnya dari transaksi-transaksi sebelumnya. Totalnya ini 224.850.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait mengerjakan soal dengan menggunakan metode periodik. Perbedaannya dengan metode perpetual, biasanya metode periodik ini digunakan apabila belum menemukan HPP-nya atau harga pokok penjualan. Nah, perbedaannya metode periodik dan metode perpetual ini sendiri itu dari perincian akunnya. Pada metode perpetual, setiap pembelian ditulis atau dimasukkan sebagai akun persediaan, sedangkan pada metode periodik akunnya dirincikan seperti pembelian barang, adanya diskon maupun retur. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang pertama. Pada tanggal 1 membeli barang dari Agus senilai 50 juta dengan syarat FOB titik pengiriman atau yang artinya pembeli yang membayar ongkir dengan termin 3/10 N/30. Ongkos kirim dibayar di muka sebesar 500.000 ditambahkan pada faktur. Nah, cara pengerjaannya itu akunnya pembelian barang dagang, ongkos kirim pembelian pada utang dagang. Dengan debit pembelian barang dagang sebesar 50 juta, ongkos kirim pada debit 500.000 dan utang dagang pada kredit sebesar 50.500.000. Pada tanggal 5 membeli barang dari Winnie senilai 12.500.000 dengan syarat FOB tujuan atau yang artinya pembeli tidak membayar ongkir dengan termin N/EOM. Cara mengerjakannya yaitu akunnya pembelian barang dagang pada debit sebesar 12.500.000 pada utang dagang dengan nominal kredit 12.500.000. Lalu pada tanggal 10 ada membayar faktur dari Agus untuk pembelian tanggal 1 Oktober. Nah, karena Agus ini pembeliannya pada tanggal 1 dan pada tanggal 10 ia membayar fakturnya, yang artinya ia memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon, yaitu 3/10 terminnya tadi. Jadi pada tanggal 10 ini akunnya utang dagang sebesar 50.500.000 di debit, pada diskon pembelian itu sebesar 3% dari utang dagang tersebut tadi, di sisi kredit sebesar 1.515.000 dengan total pada kas 48.985.000. Lalu pada tanggal 13 membeli barang dari Monik senilai 15.550.000 dengan syarat FOB tujuan, yang artinya pembeli tidak perlu membayar ongkir dengan termin 2/10 N/30. Penulisan akunnya pembelian barang dagang di sisi debit sebesar 15.550.000 pada utang dagang di sisi kredit sebesar 15.550.000. Lalu pada tanggal 14 mengeluarkan memorandum atau yang artinya itu penjelasan singkat terkait barang rusak atau retur. Memorandumnya ini tadi secara debit untuk Monik sebesar 550.000 atas barang yang diretur dari pembelian tanggal 13 Oktober. Lalu penulisan akunnya itu utang dagang di sisi debit sebesar 550.000 pada retur pembelian di sisi kredit sebesar 550.000. Lalu selanjutnya
transaksi pada tanggal 18 yaitu membeli barang dari Vania senilai 25 juta dengan syarat FOB titik pengiriman, yang artinya pembeli yang membayar ongkir dengan termin N/EOM. Penulisan akunnya yaitu pembelian barang dagang di sisi debit sebesar 25 juta pada utang dagang di sisi kredit sebesar 25 juta. Lalu pada tanggal yang sama, di tanggal 18, ia perlu membayar biaya transportasi sebesar 120.000 untuk pembelian Vania tanggal 18 Oktober. Nah, penulisan akunnya ini ongkos kirim pembelian di sisi debit sebesar 120.000 pada utang dagang di sisi kredit sebesar 120.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 19 membeli barang dari Sony senilai 8.750.000 dengan syarat FOB tujuan, yang artinya ia tidak perlu membayar ongkir. Jadi yang membayar tuh pengirimnya dengan termin 2/10 N/30. Nah, penulisan akunnya yaitu pembelian barang dagang pada sisi debit sebesar 8.750 pada utang dagang di sisi kredit sebesar 8.750. Lalu pada tanggal 22 membayar faktur dari Monik untuk pembelian tanggal 13 Oktober dikurangi dengan memorandum debit pada tanggal 14 Oktober. Nah, di tanggal 22 ini ia membayar pembelian pada tanggal 14 Oktober, di mana ia akan mendapatkan diskon dengan termin 2/10 dan N/30. Ia membayarnya pada tanggal 22, yang artinya ia mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi untuk penulisan akunnya itu utang dagang di sisi debit sebesar 15 juta pada diskon pembelian sebesar 2% dari 15 juta di sisi kredit yaitu 300.000. Lalu kas di sisi kredit dengan nominal 14.700.000. Pada tanggal 26 membayar faktur dari Sony untuk tanggal 19 Oktober. Nah, sama di tanggal 26 ini ia mendapatkan diskon dengan terminnya tadi 2/10 N/30. Jadi untuk penulisan akunnya itu utang dagang di sisi debit sebesar 8.750 pada diskon pembelian dan kas. Nah, diskon pembeliannya tadi kan sebesar 2%. 2% dari 8.750 itu sebesar 175.000 dituliskan di sisi kredit. Lalu kasnya di sisi kredit juga sebesar 8.575.000. Lalu pada tanggal 31 membayar faktur dari Vania untuk faktur tanggal 18 Oktober. Nah, penulisan akunnya itu utang dagang di sisi debit sebesar 25.120.000 pada kas di sisi kredit sebesar 25.120.000. Lalu pada tanggal yang sama, tanggal 31 Oktober, membayar faktur dari Winnie untuk faktur tanggal 5 Oktober. Untuk penulisan akunnya, utang dagang di sisi debit sebesar 12.500 pada kas di sisi kredit sebesar 12.500. Nah, untuk total akhirnya di sisi debit dan kredit itu nanti akan balance dengan nominal 224.840.000. Terima kasih.